Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ika Andini, NIM E 2019-1006, kelas Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Perekonomian Terbuka atau Perekonomian 4 Sektor. Langsung saja, perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antara negara. Nah, perdagangan antara negara berarti terjadinya ekspor-impor. Lalu, hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Negara ikut dalam perdagangan internasional dalam memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Lalu, apa saja sih perekonomian terbuka itu? Perekonomian terbuka meliputi yang pertama konsekuensi. Nah, apa sih konsekuensi dari perekonomian terbuka? Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat di pasar barang. Permintaan agregat, maka permintaan barang dan jasa ini maksudnya akan meningkat karena terjadi penambahan pasar, yaitu pasar luar negeri. Nah, yang kedua ada jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Nah, jumlah uang yang beredar akan meningkat juga karena kenapa? Terjadi perdagangan luar negeri ekspor impor. Nah, yang ketiga ada harga barang atau jasa. Harga dan barang jasa akan berubah, bisa jadi lebih mahal atau bisa jadi lebih murah. Ada sirkulasi aliran pendapatan seperti yang sudah saya tempel di sini. Nah, di situ tertera bagian perusahaan menjadi pendapatan faktor-faktor produksi bagi rumah tangga. Nah, pengeluaran perusahaan bagi pemerintah adalah membayar pajak perusahaan, dan begitu pula rumah tangga juga membayar pajak individu kepada pemerintah. Ini merupakan sebagai pendapatan pemerintah. Lalu pengeluaran pemerintah dan rumah tangga adalah pengeluaran pemerintah kepada perusahaan adalah pengeluaran pemerintah seperti pembelanjaan keperluan pemerintah, yaitu seperti kertas, pulpen, alat-alat bangunan jika pemerintah akan membangun sebuah gedung. Lalu yang selanjutnya ada rumah tangga. Nah, pendapatan bagi perusahaan dari rumah tangga ini adalah pembelanjaan rumah tangga seperti alat-alat bangunan ataupun kebutuhan rumah tangga. Lalu peran luar negeri di sini bagi rumah tangga maupun perusahaan, yaitu misalnya nih rumah tangga kita membeli laptop atau HP di luar negeri. Ini merupakan pendapatan bagi luar negeri, yaitu ekspor impor, kayak seperti itu. Selanjutnya ada komponen pengeluaran agregat. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah konsumsi, misalnya rumah produksi dalam negeri atau perusahaan luar negeri. Lalu yang kedua ada investasi perusahaan, yaitu untuk membangun alat produksi atau gedung. Nah, yang ketiga pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Nah, di sini pengeluaran pemerintah yaitu seperti kertas, pulpen, dan jasa itu seperti transportasi dan lain-lain. Lalu ada ekspor atau X dan impor atau M, sehingga AE atau keseimbangan sama dengan CDN atau konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, plus I investasi perusahaan, plus G pengeluaran pemerintah, plus dalam kurung X atau ekspor, min M atau impor. Faktor penentu ekspor yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua ada mutu barang. Yang ketiga cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Ada juga faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara, inflasi dalam negeri, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, cita rasa konsumen. Keseimbangan perekonomian terbuka 1.
Ada penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya adalah AS atau agregat penawaran ini, agregat supply ini sama dengan Y atau pendapatan plus M atau impor. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Persamaannya adalah C sama dengan CDN plus M. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C plus I plus Y plus ekspor min impor sama dengan C plus S plus I. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan 1997-288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam ini telah menganjurkan perdagangan internasional. Dari sini saya bisa mengetahui pengertian perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor serta komponen-komponennya. Nah, dari video yang Bapak Wadud jelaskan, kita sebagai masyarakat Indonesia yang ingin ekonominya meningkat, maka kita terapkan kejujuran, kepercayaan, serta ketulusan sebagai pedagang yang baik. Dari sini kita bisa meningkatkan perekonomian negara kita. Sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.